Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Kali ini saya tidak muncak gunung ya teman-teman, tapi saya mau sedikit sharing tentang salah satu perlengkapan saya untuk muncak gunung, yaitu kamera action. Dan di tangan saya ini sudah ada kamera action saya yang baru ya, kamera Insta360 S Pro ya teman-teman. Jadi sebenarnya kamera ini sudah lumayan lama rilis ya, sekitar 4 bulan yang lalu. Cuman saya baru mendapatkannya beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Kita akan coba lihat apa saja yang didapat dari paket pembelian kamera ini. Jadi sebenarnya saya sudah unboxing ya sebelumnya. Dan di sini kita tentunya mendapatkan kamera Insta360 S Pro ya. Ini penampakan kameranya. Ini desainnya, warnanya didominasi abu-abu gelap ya, dan ada aksen garis merah ini yang sangat stylish ya. Dan kita juga dapat ini ya, klip magnetik. Jadi ini bisa gampang dilepas, dipasang ya di kameranya. Dan kita juga dapat dudukan untuk ditaruh di dashboard mobil mungkin, atau di tempat yang datar seperti ini ya, begini. Dan kita juga mendapatkan kabel charger USB-C ya. Kalau kepala chargernya kita nggak dapat ya teman-teman. Oke, itu mungkin paket yang ada. Dan juga ada kartu garansi. Dan sekarang kita akan melihat fitur-fitur apa saja sih yang dipunyai oleh kamera ini. Oke, pertama-tama untuk melihat penampakannya ini ya, saya mendapatkan kesan bobot yang lumayan berat ya, dan ukurannya pun juga lebih tebal ini daripada kamera action sejenis ya, misal GoPro 12 ataupun DJI Action 4 ya teman-teman, yang saya juga pakai. Dan salah satu fitur unggulan kamera ini adalah dia memiliki sensor yang sudah lumayan besar, yaitu 1/1,3 inci ya. Dengan sensor sebesar itu kita bisa mendapatkan gambar yang bebas noise ya. Mungkin noise-nya agak sedikit berkurang di kondisi low light ya teman-teman. Tapi jangan mengharapkan seperti kamera mirrorless ya misalnya, karena ini action cam, jadi bagaimanapun dia ada batasan ya. Kamera ini juga dibekali dengan lensa yang desain bersama dengan Leica ya, co-engineered by Leica. Teman-teman bisa lihat ya mungkin tulisannya. Jadi Leica itu adalah salah satu produsen kamera dan optik yang sudah sangat terkenal ya, dengan kamera yang berkualitas dan lensa yang juga sangat berkualitas. Oke, fitur selanjutnya yang tak kalah menarik itu adalah ini ya teman-teman. Ini ada layar. Ini uniknya layarnya bisa dilipat ke atas ya. Ini seperti kamera mirrorless yang model lama ya teman-teman. Ini sangat memudahkan teman-teman yang suka ngevlog ya, untuk mengkomposisi ini ya, bidikannya mungkin ya. Jadi kita bisa melihat layar ini secara utuh ya. Jadi tidak layar kecil yang seperti kamera lainnya ya. Ini bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Dan di depan ini ada layar kecil, itu untuk menunjukkan status ya, untuk status ini perekaman dan fps ya. Ini kamera sudah ditanamkan chipset 5 nanometer AI ya teman-teman. Itu juga berguna untuk proses denoising menggunakan AI, dan juga untuk menandai ini ya, highlight ya. Jadi di dalam Insta360 S Pro ini ada fitur yang namanya AI Highlight Assistant ya. Jadi dia bisa menandai video kita yang momennya menarik gitu ya. Jadi kan video kita biasanya panjang nih, jadi ada momen-momen tertentu yang dianggap menarik oleh si AI ini nanti akan ditandai ya.
Salah satu fitur yang membuat saya tertarik sekali dengan kamera ini adalah kemampuan low light videonya ya. Jadi kamera ini memiliki satu fitur atau satu mode yang bernama pure video. Jadi pure video itu akan mengambil gambar pada malam hari itu dengan cukup baik ya teman-teman. Kamera ini bisa merekam sampai 8K ya, 8K 24 fps. Tapi itu secara praktikal sih sebenarnya kurang terpakai ya. Untuk perekaman drone yang umumnya saya gunakan adalah 4K ya, 4K 60 fps. Namun kamera ini bisa sampai 4K 120 fps ya. Jadi kita bisa membuat video slow motion dengan cukup leluasa ya dengan kamera ini. Kemudian ada lagi fitur itu clarity zoom ya teman-teman. Jadi itu terutama untuk vlog ya mungkin. Itu bisa mengezoom tanpa kehilangan resolusi ya. Jadi tetap gambarnya tetap tajam. Kemudian ada gesture control dan voice control ya. Dan juga kamera ini diklaim bisa waterproof sampai kedalaman 10 meter. Dan kemudian ini juga ada stabilisasi ya teman-teman. Setiap kamera action pastinya ada fitur stabilisasi, dan untuk Insta360 ini sendiri ada fitur flow state ya. Selain itu kita juga bisa menggunakan mode free frame ya. Jadi free frame itu nanti akan mengandung data gyro atau gyro data yang bisa kita pakai untuk menstabilkan footage-nya di gyro flow ya teman-teman. Sebagai penggemar drone tentu saja saya akan menggunakan kamera ini untuk dipasang di drone saya ya. Dan saya sudah merakit drone baru nih, penggantinya Krakatoa 7 ya, yang hilang di Merapi. Ini adalah Raja Wali Fold 7 ya teman-teman. Jadi ini digital, pakai VTX-nya adalah DJI Air unit yang lama ya. Kemudian kameranya ini pakai Cadex Polar Starlight supaya bisa terbang dalam kondisi low light atau kondisi agak gelap juga ya. Dan ini ada baterai lithium ion 6000 mAh ya. Dan untuk speknya mungkin kalau teman-teman penasaran nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Oke, dan ini di depan ini sudah saya pasang klip magnetiknya ya teman-teman. Mungkin bisa lihat. Dan ini tandanya, ini ada tanda kamera, ini harus ada di depan ya. Ya. Oke, untuk memasang cukup mudah ya. Kita tinggal taruh, ini kan ada magnetik, kemudian kita dorong sampai bunyi ya. Nah, ini kalau udah bunyi ceklik gitu, tandanya sudah terkunci ya, dan udah nggak bisa gerak ini. Dan kalau digeleng-geleng gini juga nggak ada speleng atau nggak ada celah ya, jadi cukup rapat ini. Itu agak berbeda dengan DJI Action 4 saya ya, masih ada sedikit gerak ya, jadi itu menimbulkan footage-nya bisa menimbulkan jelo ya, atau bergelombang gitu. Dan ini kalau teman-teman tanya kuat nggak ini dudukan magnetik seperti ini, coba saya demonstrasikan ya. Ini kameranya saya pegang, saya goyang-goyang ya teman-teman. Saya goyang-goyang ini cukup kuat, dimana ini baterai ini cukup berat ya. Dan keseluruhan berat drone ini bisa lebih dari 1,3 kg kalau menggendong baterai lithium ion ini. Oh iya, tadi saya lupa teman-teman menyebutkan ada satu fitur yang dimiliki oleh kamera ini yang cukup bagus juga ya, yaitu adalah aktif HDR ya. Jadi HDR itu High Dynamic Range, itu akan membuat video kita itu tidak terlihat silau atau gelap pada saat menghadap sinar yang cukup terang ya teman-teman. Ini adalah mode yang saya gunakan untuk pengambilan video pada siang hari ya. Ini saya pakai mode yang namanya free frame video. Kemudian
speednya saya atur di 60 frame per second, resolusi 4K 4:3, dan ini HDR-nya aktif, tapi ini tidak bisa aktif karena HDR itu bisa aktif hanya di 30 ya. Jadi kalau teman-teman mau HDR-nya aktif itu set di 30 atau di bawahnya ya. Karena video drone itu cukup cepat, saya biasa pakai 60 fps. Ini saya melakukan tes penerbangan dengan S-Pro di Festival Balon Udara Wonosobo ya teman-teman. Event ini diadakan setahun sekali bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ya. Baik, kita bisa lihat footage-nya ini kondisi cuaca cerah tapi agak berawan ya. Kita bisa lihat ini detail tulisan di balon ini. Dan sesekali saya menghadap ke matahari, namun tampaknya dinamik range-nya cukup bagus ya. Dan pada footage ini kita tidak melihat ada JLO ya, seperti yang dikeluhkan oleh teman saya. Ini kita bisa lihat di bawah itu banyak sekali penonton dari semua daerah ya yang datang ke sini untuk menyaksikan festival ini. Ini teman-teman backlight gini, teman-teman bisa lihat biasanya bagian bawahnya tuh menjadi gelap ya. Namun ini dengan kamera ini tidak gelap, ini gambarnya masih kelihatan. Ini footage-nya aslinya aspek rasionya 4:3 ya teman-teman. Jadi kita masih bisa leluasa untuk menggunakan footage ini untuk konten seperti YouTube yang berformat 16:9 atau untuk Instagram yang berformat 9:16 ya. Footage ini saya render di Gyroflow dengan mempertahankan aspek rasio aslinya ya, yaitu 4:3. Sehingga saya bisa mempergunakan footage hasil stabilisasi Gyroflow ini untuk berbagai keperluan ya. Ini balonnya coraknya beraneka ragam tuh, ada Squidward ya teman-teman. Anak-anak muda daerah Wonosobo ini sangat kreatif dalam mendesain corak dan warna balon ini, sehingga terlihat sangat semarak ya. Ini warna-warni yang bisa ditangkap dengan jelas oleh kamera S-Pro ini. Ini pada saat diving saya mendapatkan sedikit JLO ya pada akhir footage tadi. Tapi secara keseluruhan ini footage-nya sangat bagus, stabil, dan minim JLO ya. Kita bisa lihat antusiasme warga sekitar ya, dan dari berbagai daerah di luar Wonosobo juga yang datang ke sini. Dan ini saya coba terbang dengan mode video biasa 4K 30 fps, aktif HDR on ya. Dan saya mengaktifkan fitur ini horizon lock ya teman-teman. Jadi kalau horizon lock itu video akan dijaga sebisa mungkin horizonnya tuh tetap lurus dan rata ya, seperti kita lihat di video ini. Bahkan waktu saya berbelok pun gambarnya itu masih level ya. Dan ini kita tadi menghadap matahari ya, dan HDR nya cukup bagus. Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan tadi hasil pengetesan saya untuk kondisi siang hari ya. Bagaimana penilaian teman-teman akan kualitas
video dari kamera ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Ini adalah settingan yang saya gunakan untuk video malam hari ya. Saya pakai mode pure video ini, kemudian resolusi 4K 30 fps, rasionya kalau untuk pure videonya ada 16:9 ya teman-teman, jadi hanya satu, dan teman-teman bisa pilih 25 atau 24. Dan ini ada dua mode ya. Ini ada low light stabilization. Ini untuk meningkatkan stabilisasi kamera ya, supaya tidak jitter videonya. Jadi bisa diaktifkan on ya. Tapi konsekuensinya adalah cahayanya yang masuk juga dibatasi, karena dengan mengaktifkan ini shutter speednya akan dipilih yang lebih tinggi ya. Kalau kita off kan, dia akan lebih terang gambarnya, tapi agak rawan dengan jitter ya, gambarnya akan jitter gitu. Kita aktifkan aja. Ini saya ada di BKT ya, Banjir Kanal Timur, Semarang, dan kondisinya seperti ini, gelap. Dan ini adalah pure video mode dengan low light stabilization-nya di on kan ya. Dan seperti kita bisa lihat ini kondisinya terlihat lebih gelap daripada aslinya ya. Namun gambarnya ini relatif tajam. Hanya kekurangannya ada flicker di lampu-lampu TL itu ya teman-teman. Dan di pure video mode ini kita tidak bisa mengontrol shutter speed ya. Jadi semuanya auto. Untuk kondisi penerangan jalannya terlihat normal ini ya. Jadi tidak terlalu terang. Hanya yang di dalam lapangan ini, di pinggir kalinya ini terlihat gelap ya. Dan ini adalah pure video mode dengan low light stabilization di off. Kita bisa lihat cahaya yang masuk lebih banyak ya, jadi ini shutter speednya cukup rendah, sehingga bagian lapangan ini sangat terang, dan di bagian jalan itu juga terang sekali ya. Dan terangnya itu lebih terang daripada kondisi aslinya ya teman-teman. Dan kita bisa melihat ada sedikit noise di sini ya. Tapi kamera ini luar biasa dalam menghilangkan noise, jadi meminimalkan noise minimal mungkin ya. Kita bisa lihat di langit itu relatif sedikit ya noise-nya ya. Dan ini adalah mode free frame video ya. Jadi ini shutter speednya saya autokan semua, resolusi 4K dan 24 fps. Pencahayaannya terlihat natural dan mendekati kondisi asli ya. Penerangan lampu jalannya juga tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Di bagian sebelah kiri itu lapangannya juga terlihat tidak terlalu gelap ya. Mungkin ini adalah kondisi ideal untuk kondisi seperti ini ya, tapi itu situasinya bisa berbeda-beda tergantung pencahayaan. Dan ini saya terbang di atas Masjid Agung Jawa Tengah ya, dengan menggunakan pure video mode, low light stabilization-nya di off kan. Hasil dari kamera ini sangat baik ya teman-teman, dalam menangkap cahaya yang minimnya cukup terang sekali nih kondisinya, dan dynamic range-nya juga cukup bagus.
Baik teman-teman, itu tadi kita sudah menyaksikan hasil pengetesan kamera ini pada kondisi malam hari atau kondisi gelap ya. Dan bagaimana penilaian teman-teman terhadap kualitas videonya? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kesimpulan ya teman-teman, apakah kamera ini cukup layak untuk dibeli di tahun 2024 ini ya? Nah, kalau menurut saya ini sangat layak ya teman-teman, karena banyak memiliki fitur yang belum dimiliki oleh kamera-kamera lain ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Namun juga kamera ini sebenarnya buat saya pribadi ada sedikit kekurangan ya, meskipun itu nggak terlalu fatal. Dan kekurangannya itu sendiri adalah bobotnya yang cukup berat ya. Jadi kamera ini kalau saya timbang ini bobotnya sekian ya teman-teman. Saya akan tunjukkan. Nah, ini beratnya segitu. Sedangkan kalau kamera lain tuh rata-rata bobotnya itu di bawahnya ya. Jadi apa pengaruh bertambahnya berat ini terhadap penerbangan drone ke gunung? Yaitu secara tidak langsung itu akan mengurangi durasi penerbangannya ya. Jadi semakin berat suatu drone, dia akan semakin membutuhkan tenaga yang besar ya untuk memutar mengangkat berat itu. Jadi pasti ada pengurangan sedikit di durasi terbang ya, entah sekian persen. Lebih berat pasti akan lebih singkat ya durasi terbangnya. Namun itu akan terbayar oleh kualitas gambarnya ini ya, yang bisa 8K ya. Dan videonya tadi udah kita saksikan sangat tajam, dan juga dibayar oleh kemampuan low light-nya yang belum bisa dihasilkan oleh kamera lain ya teman-teman. Oke, sekian dulu review singkat saya ini ya, dan semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Doakan saya terus, dukung saya terus untuk bisa selalu mencak gunung dan pakai drone baru ini, dan juga kamera Insta360S Pro ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten saya berikutnya.